Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Nah, yang pertama yang akan saya bahas terkait konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah dengar apa itu atau pernah mendengar kata konstitusi. Jadi konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, oleh karena aturan dan hukum yang terdapat dalam konstitusi ini mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi konstitusi dari berbagai ahli. Yang pertama ada dari Strong, di mana dia menyatakan bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai sekumpulan prinsip kekuasaan pemerintahan, hak memerintah, dan hubungan keduanya. Nah, selanjutnya ada dari William, di mana dia menyatakan bahwa konstitusi itu adalah prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam suatu bangsa. Nah, baik tersirat dalam itu hukum, institusi, dan adat istiadat atau termaksud dalam suatu dokumen, dalam beberapa dokumen. Nah, agar kita memahami urgensi konstitusi, perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Nah, ada beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama itu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Nah, landasan konstitusionalisme ini adalah landasan berdasarkan konstitusi. Nah, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Nah, konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan undang-undang lain, dan konversi. Nah, konstitusi dari arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kedua, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Selanjutnya dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya saya akan membahas terkait perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara? Nah, yang pertama untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Nah, yang kedua, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara.
Nah, pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satunya diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.